Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat pagi untuk teman-teman yang baik hati. Nah, hari ini saya akan membuat sebuah video yaitu tentang firman Allah ya. Mungkin kita semuanya udah membacanya. Nah, kita mengingat kembali ya. Saya hanya ingin membuat artinya dari surat Al-Infitar. Infitar artinya terbelah. Surat ke-82 terdiri daripada 19 ayat. Oke ya Bu, semuanya ya teman-teman. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki. Dia menyusun tubuhmu bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Ya, jadi hari pembalasan itu jangan dibilang nggak ada ya. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Jadi kita di dalam dunia ini memang kita diawasi ya. Apa yang kita lakukan ya Allah semua tahu. Yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa saya membuat video ini? Video ini ada hubungannya dengan kejadian-kejadian di negara kita ya. Di negara kita kan lagi membahas yang tentang ekonomi ya, pajak-pajak ya. Ternyata pajak-pajak itu tidak disetor dan sebagian diselewengkan, dan pengusaha-pengusahanya juga memang ada mereka itu memberi dikatakannya hadiah-hadiah pun uang untuk orang penerima pajak sekian, sementara laporan pajaknya itu dua ya, satu rangkap untuk yang perusahaannya, satu rangkap lagi yang untuk pajak itu kan. Nah, dia nggak masuk perhitungan kan, pajak ini, pajak itu nggak masuk perhitungan, sehingga kaya raya lah orang-orang yang berada di setiap instansi pajak. Apakah pajak aja? Enggak juga ya kan. Di mana-mana, di pendidikan, di mana-mana instansi pemerintah itu ya ada uang yang disetor. Ya, apalagi di kepolisian paling nampak, di kepolisian nih paling nampak ini mereka tuh bawa amplop, di dalamnya itu uang. Setiap urusan amplop uang, amplop uang, amplop uang. Di mana aja, mau naik pangkat, mau naik golongan, ya apa saja ya, gitulah dia. Nah, ternyata kan kita dicatat kan. Nah, apa jalan keluar kita? Misalnya kita udah lakukan, mau kita pulangkan uang orang-orang itu. Kan katanya kalau dalam masa pertobatan kan uang itu dipulangkan ya. Kepada siapa kita pulangkan? Sementara kawan yang uang orang siapa pun kita udah nggak tahu, terkumpulkan uang itu kan. Nah, tapi kadang-kadang kita sebagai manusia ini gini ya, kalau saya perhatikan ya, kita ini kan terdiri dari beberapa bangsa, beberapa suku ya. Nah, kita menganggap orang yang misalnya ya dari bangsa asing, kita dikasihnya uang, kita terima. Nah ada masalah dia, terpaksa kan kita bantu dia kan. Padahal masalahnya itu masalah menghancurkan negara.
menghancurkan perekonomian. Nanti sekarang ini kan banyak kan kita utang kita ya melebihi, padahal dulu kita Indonesia kaya raya ya, hasil bumi, hasil tambang, tanahnya subur. Kan ada tuh lagu-lagunya, Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Nah, udah begitu hancurnya sudah perekonomian kita ya. Tapi kita kan nggak bisa menyalahkan pemimpin ya, karena COVID ya. Tetapi itu COVID itu kan memang udah ini ya semua negara kan. Nah, udah COVID lagi, pajak diambil lagi, pajak untuk masyarakat dinaikkan lagi. Nah, kita tuh hancur lebur ya kan. Nah, kembali lagi pada firman Allah Subhanahu wa taala. Baca kembali ya kan. Pulangkan aja itu kalau mana-mana yang banyak harta-harta kalian itu di mana-mana itu. Nah, ini harta saya untuk negara. Sumbangan lah dikatakan ya. Ini sumbangan saya untuk negara, ini sumbangan saya untuk negara. Nah, jadikan aja, minimaliskan aja harta-harta kalian itu ya. Jangan takut lah. Kenapa? Nanti kita akan ditanya. Ini dari mana? Ini hartamu dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Gitu ya. Jadi kalau kita pasti kita udah melakukan kesalahan lah, pasti ya kita. Nah, kita kembalilah ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar. Kalau harta itu seperti air laut, kita hirup habis-habis. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Jadi kalau nggak ada harta juga ada modal, kesian juga ya anak-anak kita kan. Anak-anak kita bikinlah kehidupannya yang apa kan, usaha-usaha untuk anak kita, tapi jangan keterlaluan ya kan. Allah tidak suka yang keterlaluan ya. Saya rasa itu dulu ya tentang surat Al-Infitar terbelah. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan catatan akan dibuka semua kalau kita nggak bertobat ya. Ada masa bertobatlah. Oke, demikianlah